guys, kembali lagi bersama saya Priska Sadarni Arifah. Ya, pada topik pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai peraturan dalam permainan bola voli dan saran serta perlengkapan seorang wasit dalam permainan bola voli. Sebelum kita lanjut ke video ini, kalian jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya guys. Ya, pada topik pembahasan yang pertama ini saya akan membahas mengenai peraturan dalam permainan bola voli. Sebelumnya dulu kita perlu tahu apa arti dari permainan bola voli ini. Menurut saya permainan bola voli ini adalah suatu permainan dengan memantulkan bola di atas jaring atau net dengan maksud untuk menjatuhkan bola di petak lapangan lawan dan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan. Nah, di dalam permainan bola voli ini ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui. Berikut ini saya akan membahas satu persatu apa saja aturan, apa saja jenis aturan dalam permainan bola voli ini. Nah, di dalam permainan bola voli, setiap tim terdiri dari 6 orang. Ada 4 peran yang harus dimiliki oleh setiap tim, yaitu yang pertama speaker, kemudian tosser, kemudian defender, kemudian libero. Kemudian juga pemain dalam satu tim minimal 4 orang. Kemudian juga permainan dimulai dengan melempar koin terlebih dahulu dengan menentukan tim mana yang berhak untuk melakukan servis terlebih dahulu. Kemudian juga servis ini harus dilakukan di luar garis lapangan. Kemudian juga bola dinyatakan out apabila bola berada di luar garis lapangan. Kemudian juga pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangannya sendiri. Artinya pemain tidak boleh melewati batas net atau memasuki area lawan. Kemudian juga bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada di dalam garis lapangan permainan. Kemudian juga pemain hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap atau melemparnya seperti dalam permainan bola basket. Kemudian menangkap dan melempar bola ini akan dianggap sebagai pelanggaran atau skor untuk lawan. Kemudian jika di dalam permainan bola voli ini pemain boleh menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk memantulkan bola. Pemain dianggap melakukan pelanggaran apabila memantulkan bola dengan cara menendang. Nah, di situ terjadi yang namanya pelanggaran atau poin untuk lawan. Kemudian juga tidak ada batasan untuk pergantian pemain dan pertukaran pemain ini juga boleh dilakukan berkali-kali. Kemudian juga pemain dilarang menyentuh net secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kemudian juga di dalam permainan bola voli ini tidak boleh berbicara kasar di dalam lapangan, baik itu kepada tim maupun kepada wasit, bisa dianggap sebagai pelanggaran. Ya, sekarang bagian yang kedua itu sistem perhitungan skor. Dalam sistem perhitungan skor ini juga ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, permainan bola voli biasanya berlangsung selama 2 hingga sampai 3 set. Kemudian 2 babak pertama yang akan menentukan apakah diperlukan tambahan ataupun tidak. Kemudian juga apabila terdapat tim yang langsung memenangkan 2 set secara berturut-turut, maka permainan tidak perlu dilanjutkan lagi. Kemudian juga jika kedua tim sama-sama menang di 2 set permainan, pertandingan akan berlanjut sampai set ketiga. Nah, di dalam set yang ketiga ini yang akan menentukan tim mana yang akan memenangkan pertandingan ini. Kemudian juga untuk perhitungan skor ini menggunakan sistem real point dengan jumlah 25 poin. Artinya tim yang mendapatkan 25 poin terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Namun apabila terjadi skor seri, misalnya 24 sama, nah target poin kemenangan akan berubah. Jadi pertandingan akan dilanjutkan hingga ada tim yang memenangkan dalam permainan tersebut kemudian harus berhasil memimpin dengan selisih 2 angka. Ya,
Ya, sekarang bagian yang ketiga yaitu lapangan bola voli. Aturan mengenai ukuran lapangan bola voli ini sudah dibuat dan ditetapkan oleh VFIVB dan PBFSI. Nah, ukuran lapangan bola voli ini juga memiliki lebar yaitu 9 meter dengan panjang 18 meter dan lebar garisnya yaitu 5 meter. Kemudian juga mengenai jaring netnya. Jaring net juga memiliki lebar yaitu 1,00 meter, kemudian panjangnya yaitu 9,5 meter. Kemudian juga lebar mata jaringnya yaitu 10 meter dan tinggi voli untuk putra yaitu 2,43 meter, kemudian untuk putri yaitu 2,24 meter. Kemudian juga mengenai antena. Antena ini memiliki diameter 1 cm dengan panjang 1,8 cm. Kemudian pada bagian samping kiri dan kanannya harus dipasang antena yang letaknya harus di atas garis lapangan. Kemudian juga antena ini harus berwarna belang. Biasanya selama ini warna yang digunakan yaitu hitam putih yang paling banyak digunakan dan harus terbuat dari bahan elastis seperti fiber. Ya, sekarang bagian yang keempat yaitu bola yang digunakan. Bola yang digunakan dalam permainan bola voli ini memiliki diameter yaitu 65 sampai 67 cm, kemudian beratnya yaitu 250 sampai 280 gram. Kemudian juga terdiri dari 12 sampai 18 jalur atau garis. Kemudian tekanan udaranya yaitu 0,48 kg sampai 0,52 kg. Kemudian bahan yang digunakan dari bola voli ini bahannya terbuat dari kulit atau bahan lain tetapi masih sejenis. Kemudian juga bentuknya harus sempurna dan bahan di dalamnya juga harus terbuat dari karet. Kemudian warnanya juga harus terang. Ya, sekarang bagian yang kelima yaitu teknis permainan bola voli. Nah, di dalam teknis permainan bola voli ini juga ada beberapa aturan yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, setiap tim diberi hak untuk memainkan bola sebanyak 3 kali. Apabila melebihi jumlah tersebut, maka dianggap mati atau bisa saja dikatakan poin untuk lawan. Kemudian juga seorang pemain tidak boleh memainkan bola sebanyak 2 kali berturut-turut. Apabila melebihi maka dianggap mati atau poin lagi juga untuk lawan. Kemudian juga dikatakan bola hidup apabila sudah diservis sampai bola mati atau menyentuh tanah. Kemudian juga tim yang melakukan servis jika memenangkan pertandingan berhak mendapatkan 1 poin. Ya, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua yaitu syarat dan perlengkapan dalam menjadi seorang wasit dalam permainan bola voli. Nah, syarat dalam menjadi seorang wasit dalam permainan bola voli ini yang pertama yaitu harus siap jasmani dan rohani, kemudian berbakat menjadi seorang wasit, kemudian memiliki ketertarikan terhadap permainan bola voli, kemudian juga minimal lulusan SMA sederajat, kemudian berumur antara 20 sampai 40 tahun, kemudian berdedikasi tinggi, dan kemudian sudah menjadi salah satu perkumpulan dalam permainan bola voli. Sedangkan perlengkapan seorang wasit dalam permainan bola voli ini yaitu yang pertama, seorang wasit bola voli harus mengenakan atribut sesuai dengan ketentuan selama memimpin pertandingan. Kemudian juga memakai celana dan baju kaos bergerak, kemudian memakai sepatu putih karet, kemudian memakai baget basi sesuai dengan klasifikasinya. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan saya dalam materi kali ini mengenai peraturan dalam permainan bola voli dan syarat serta perlengkapan seorang wasit dalam permainan bola voli. Semoga dalam video penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat dan dapat membantu teman-teman kami semua ya. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ya aho, salam olahraga. We